Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Birahima dari kelas PAI 1D Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Amai Gorontalo. Baiklah, saya di sini akan memaparkan indeksi tentang etika dan tanggung jawab moral keilmuan. Pertama ada etika, kedua moral, ketiga tanggung jawab. Pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang artinya adat kebiasaan. Etika merupakan istilah lain dari akhlak, tetapi memiliki perbedaan yang substansial, yaitu konsep akhlak berasal dari pandangan agama terhadap tingkah laku manusia, sedangkan konsep etika berasal dari pandangan tentang tingkah laku manusia dalam perspektif filsafat. Sedangkan etika adalah tingkah laku manusia yang ditransmisikan dari hasil pola pikir manusia. Dalam ensiklopedia Winkler Prince dikatakan bahwa etika merupakan bagian dari filsafat, tidak mengembangkan teori tentang tindakan dan alasan-alasan diwujudkannya suatu tindakan dengan tujuan yang telah dirasionalisasi. Etika dapat diartikan sebagai berikut. Pandangan benar dan salah menurut ukuran rasio, moralitas suatu tindakan yang didasarkan pada ide-ide filsafat, kebenaran yang sifatnya universal dan eternal, tindakan yang melahirkan konsekuensi logis yang baik bagi kehidupan manusia, sistem nilai yang mengabadikan perbuatan manusia di mata manusia lainnya, tatanan perilaku yang menganut ideologi yang diyakini akan membawa manusia pada kebahagiaan hidup. Simbol-simbol kehidupan yang berasal dari jiwa dalam bentuk tindakan konkret. Pandangan tentang nilai perbuatan yang baik dan yang buruk yang bersifat relatif dan bergantung pada situasi dan kondisi. Logika tentang baik dan buruk suatu perbuatan manusia yang bersumber dari filsafat kehidupan yang dapat diterapkan dalam pergumpulan sosial, politik, kebudayaan, ekonomi, seni, profesionalitas, pekerjaan, dan pandangan hidup suatu bangsa. Pengertian etika secara etimologis. A. Etika adalah ilmu tentang tingkah laku manusia, prinsip-prinsip yang didiskriminasi tentang tindakan moral yang betul. B. Etika merupakan bagian dari filsafat yang mengembangkan teori tentang tindakan, hujah-hujahnya yang tujuan diarahkan kepada makna tindakan. Ada C. Etika merupakan ilmu tentang filsafat moral, tidak mengenai fakta tetapi tentang nilai-nilai, tidak mengenai sifat tindakan manusia tetapi tentang idenya, karena itu bukan ilmu positif tetapi ilmu yang formatif. Dan D. Ilmu tentang moral atau prinsip-prinsip kaidah moral tentang tindakan dan kelakuan. Cara pandang manusia tentang tingkah laku yang baik dan buruk yang digali dari berbagai sumber yang kemudian dijadikan sebagai tolak ukur tindakan dengan pendekatan rasional dan filosofis. 2. Moral. Pengertian moral. Moral berasal dari bahasa Latin mores yang berarti adat kebiasaan atau mores bersinonim dengan mos, moris, manner, mores atau manners morals. Moral adalah budi pekerti, sikap mental atau budi perangai yang tergambar dalam bentuk tingkah laku berbicara, berpikir, dan sebagainya, yang merupakan ekspresi jiwa seseorang yang akan melahirkan perbuatan baik menurut akal dan syariat ataupun perbuatan buruk. Ruang lingkup moral meliputi bagaimana cara agar dapat hidup lebih baik dan bagaimana caranya untuk berbuat baik serta keburukan. Yang dimaksud dengan moral adalah sesuatu yang sesuai dengan ide-ide umum yang diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan mana yang wajar, mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Landasan utama terbentuknya moral. 1. Sumber moral. Objek sekaligus objek.
3. Ada tujuan moral. 3. Tanggung jawab keilmuan. Arti tanggung jawab keilmuan. Al-Baib Watley telah meletakkan berbagai prinsip dasar dalam hal memahami tanggung jawab pengetahuan dan keilmuan. Istilah tanggung jawab secara etimologis menunjuk pada dua sikap dasar ilmu dan ilmuwan, yaitu tentang tanggung jawab. Ilmu dan ilmuwan termasuk lembaga keilmuan dalam hal ini wajib menanggung dan wajib menjawab setiap hal yang diakibatkan oleh ilmu itu sendiri maupun permasalahan-permasalahan yang tidak disebabkan olehnya. Ilmu, ilmuwan, dan lembaga keilmuan bukan hanya berdiri di depan tugas keilmuannya untuk mendorong kemajuan ilmu dalam peraturan keilmuan secara luas, tetapi juga harus berdiri di belakang setiap apa yang pun yang dibuat oleh ilmu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ilmu dan ilmuwan termasuk lembaga keilmuan tidak dapat mengunci tangan dan melarikan diri dari tanggung jawab keilmuannya. Tanggung jawab mengandung makna penyebab kuastilitas. Dalam arti tanggung jawab atas tanggung jawab dalam arti demikian berarti apa yang harus ditanggung. Subjek yang menyebabkan dapat diminta pertanggungjawabannya meskipun permasalahan-permasalahan tersebut tidak disebabkan oleh ilmu atau ilmuwan itu sendiri. Aspek tanggung jawab sebagai sikap dasar keilmuan dengan ini telah menjadi satu dalam kehidupan keilmuan itu sendiri dan sulit dipisahkan. Tanggung jawab keilmuan tidak dapat dilepas pisahkan dari perkembangan pengetahuan maupun keilmuan dari abad ke abad. Tanggung jawab keilmuan adalah suatu hal yang secara tidak langsung mengenai tanggung jawab manusia. Dalam hal ini ilmuwan yang mencari, mempraktikkan, dan menerapkan atau menggunakan ilmu atau pengetahuan tersebut dalam kehidupan, maksudnya ilmu sebagai bagian dari kebijaksanaan manusia dengan segala usaha sadar yang dilakukan untuk memanusiakan diri dan lingkungannya, tidak dapat dipisahkan dari aspek tanggung jawab yang dimaksud. Sifat keterbatasan tanggung jawab keilmuan. Tanggung jawab itu sendiri tidak diasalkan atau diadakan sendiri oleh ilmu dan ilmuwan sebagai manusia, tetapi merupakan pemberian kodrat sebagaimana manusia tidak dapat menciptakannya sendiri, tetapi menerimanya sebagai pemberian kodrat, maka demikian pula halnya ia tidak dapat menciptakan tanggung jawab. Manusia hanya menerima dirinya dan tanggung jawabnya serta menjalaninya sebagai sebuah panggilan kodrati dan tunjuk padanya. Konsekuensinya, ilmuwan sebagai manusia tidak bertanggung jawab atas tanggung jawab keilmuannya, sebab manusia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kenyataan. Mengapa ia bertanggung jawab? Sebab hal itu merupakan tugas yang diterima dan dijalani atas dasar pemberian kodratnya. Manusia tidak bertanggung jawab pada tanggung jawab, tetapi ia menerima tanggung jawab itu sebagaimana adanya dan menjalannya dengan segala keterbatasannya. Ilmuwan sebagai manusia menjalani tanggung jawab keilmuannya dengan segala keterbatasannya, baik secara natural, kodrati maupun dari keberatan keilmuannya sendiri. Bentuk-bentuk tanggung jawab keilmuan. Tanggung jawab sosial, tanggung jawab keteladanan, sikap tanpa pamrih, tanggung jawab profesional. Ya baiklah, itulah dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.